Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu, dalam pengajian kitab Mukhtasar Siratin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa sirati ashabihil asyarah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada makhluk termulia, yaitu Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah kita sebutkan beberapa akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya, bahwa beliau itu adalah manusia yang paling pemberani, beliau adalah manusia yang paling dermawan, beliau manusia yang paling sabar, manusia yang paling malu, yang beliau tidak marah kecuali karena Allah, beliau yang sangat adil tanpa pandang bulu, dan beliau juga tidak pernah mencela makanan. Apabila beliau menghendakinya, maka beliau memakannya, dan apabila tidak, maka beliau tidak memakannya tanpa mencaci, tanpa mencela makanan tersebut. Sekarang kita lanjutkan akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa kana la ya'kulu muttaki'an.
Wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku la yaqulu ora dahar sapa Kanjeng Nabi muttaqian halih wong kang muttaqian halih wong kang bersandar. Wala yaqulu lan ora dahar sapa Kanjeng Nabi ala khuwanin ing atase panggonan kang dhuwur. Wala yamtani ulan ora nyegah sapa Kanjeng Nabi min mubahin saking dahar perkara kang mubah. In wajada lamun nemu sapa Kanjeng Nabi tamron ing kurma akalahu mongko dahar sapa Kanjeng Nabi ing tamr. Wa in wajada lan lamun nemu sapa Kanjeng Nabi khubzan ing roti akalahu mongko dahar sapa Kanjeng Nabi ing khubz. Wa in wajada lan lamun nemu sapa Kanjeng Nabi siwaan ing panggangan akalahu mongko dahar sapa Kanjeng Nabi ing siwa. Wa in wajada lan lamun nemu sapa Kanjeng Nabi khubza burrin ing roti pur au syairin utawa roti syair akalahu mongko dahar sapa Kanjeng Nabi ing khubza burrin au syair. Wa in wajada lan lamun nemu sapa Kanjeng Nabi labanan ing susu iktafa mongko ngalap cukup sapa Kanjeng Nabi bihi kelawan laban. Akala wis dahar sapa Kanjeng Nabi al-bitikha ing bitih semongko birutabi kelawan anggur. Karena ono sapa Kanjeng Nabi iku yuhibbu demen sapa Kanjeng Nabi al halwa ing perkara kang manis wal asala lan madu. Qala wis dawuh sapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu kharaja wis metu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minad dunya saking donya walam yashba lan ora warek sapa Kanjeng Nabi min khubzi syairi saking roti gandum syair. Hadirin rahimakumullah. Sekarang kita berbicara tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu makannya, akhlak Nabi dalam makan, adab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam makan, agar kita bisa mencontoh beliau. Dikatakan bahwa beliau kana la ya'kulu muttaqian, bahwa beliau itu tidak makan dengan keadaan muttaqian. Muttaqian itu bersandar, misalnya dengan tidur, misalnya begini sambil makan, atau sambil tiduran beliau makan. Tidak seperti itu beliau cara makannya. Tetapi disebutkan dalam riwayat yang lain, beliau kalau makan itu yaitu dengan menegakkan salah satu kakinya, kemudian duduk di bawah salah satu kaki yang lainnya. Jadi yang satu dinaikkan, kemudian yang satu digunakan untuk duduk. Itu tata cara Nabi duduk ketika beliau makan. Kenapa? Karena dengan cara seperti itu lebih mempercepat kenyang. Jadi makannya biar nggak banyak-banyak. Kalau kita makannya sambil bersila begini misalnya, atau sambil tiduran, maka akan lama, isinya perut ini akan banyak. Tetapi kalau kakinya yang satu berdirikan begini, kemudian yang satu dibuat duduk, maka itu akan mempercepat perut itu kenyang, sehingga makannya tidak terlalu banyak. Nabi seperti itu tata cara duduknya di saat beliau makan. Ini juga penting untuk kita perhatikan, dan beliau menggunakan 3 jarinya ketika makan. Bukan kemudian begini makannya pakai 5 jari, tetapi pakai 3 jari yang menunjukkan bahwa beliau juga bukan seorang yang rakus terhadap makanan, dan kalau makan beliau tidak banyak, tidak berlebihan di dalam
memakan makanan. Wala yamtani'u min wala ya'kulu ala khuwan atau ala khiwan. Khuwan itu adalah sesuatu yang tinggi. Jadi kalau beliau makan itu, beliau tidak misalnya berada di meja atau ya seperti meja. Sesuatu khiwan itu sesuatu yang tinggi, misalnya kayak meja. Beliau kalau makan tidak ada meja makan khusus, kemudian yang sesuatu yang tinggi, tetapi beliau makannya di lantai. Beliau makannya di lantai, tidak berada di atas kursi, di meja, tidak seperti itu. Dan itu adalah min tawadhu'ihi. Itu adalah salah satu bukti ketawadhu'an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun beliau itu adalah afdalul khalqi, makhluk yang paling mulia, tetapi beliau dalam hal makan, beliau makannya di lantai seperti halnya pada umumnya orang-orang biasa, orang-orang menengah ke bawah, orang-orang miskin kalau makan di bawah, beliau makannya juga di lantai dengan cara tadi, duduk dengan menegakkan satu kakinya, kemudian yang satu itu dibuat untuk duduk. Itu cara beliau makan. Kalau makannya di atas kursi kan terlihat seperti orang orang yang sombong. Tetapi kalau makan di lantai itu wujud dari kerendahan hati dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala yamtani'u min mubah. Beliau tidak mencegah diri memakan dari sesuatu yang mubah, sesuatu yang halal, sesuatu yang jaiz untuk dimakan, yang boleh dimakan, maka beliau makan. Beliau tidak tidak kemudian, atau penjelasannya di sini maksudnya bagaimana, in wajada tamran akalahu. Jadi apa yang beliau temui, yang itu sesuatu yang halal, boleh dimakan, maka beliau memakannya. Apabila yang beliau temui itu tamar, kurma, maka beliau makan kurma. Kalau yang ada itu adalah roti, maka beliau makan roti. Jika yang ada adalah sesuatu yang dimasak atau yang dipanggang, makanan panggangan, maka beliau memakannya. Jika yang ketemunya yang itu adalah roti yang terbuat dari gandum pur, beliau makan. Jika terbuat dari gandum syair, beliau makan. Jika ketemu laban, maka beliau makan. Itu. Jadi pokoknya halal untuk dimakan, mana yang ada beliau makan. Tidak kemudian mencari-cari sesuatu yang tidak ada. Nah, sebagian kita adanya itu kita cari yang lainnya. Yang terhidang misalnya makanan A, misalnya sudah ada terong, misalnya masih cari yang enggak ada, cari yang tempe yang enggak ada. Misalnya adanya tempe, cari daging, adanya ini cari yang lain. Itu kebanyakan kita kan seperti itu, enggak menerima dengan sesuatu yang ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seadanya, yang penting itu halal. Kemudian beliau ketemu tamar, beliau makan tamar, kurma, ketemu ketemu maksudnya yang ada di rumah beliau, yang disediakan untuk beliau, itu adalah beliau memakannya, tidak mencari sesuatu yang tidak ada. Seperti kebanyakan kita kurang terima, karena masalah makan ini memang masalah makan ini masalah nafsu. Masalah nafsu. Pasti kita menginginkan sesuatu yang nikmat-nikmat, yang lezat-lezat. Kalau bisa makan itu makan yang banyak dan enak. Itu. Kalau lihat makanan, sebagian kalian mungkin santri juga, kadang kalau lihat makanan nggak enak menurut dia, kemudian dia nggak makan. Saya dengar begitu, nggak makan kemudian beli makanan di warung yang enak. Gimana kalau kamu makan enak terus? Kita hamba Allah, para hamba Allah itu tidak semestinya kita
bernikmat-nikmat, bersenang-senang dalam persoalan makanan atau dalam persoalan lainnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena fa inna ibadallah laisu bil mutanaimin. Sesungguhnya para hamba Allah itu bukan orang-orang yang suka bernikmat-nikmat, bersenang-senang. Sabar kalau memang sesuatu itu misalnya nggak cocok dengan kita, tapi bisa dimasukkan saja. Artinya nggak usah kemudian dia maunya bernikmat-nikmat, bersenang-senang. Lebih parah lagi, dia sudah miskin, suka bernikmat-nikmat, bersenang-senang, apa yang dihidangkan misalnya ini kita bicara santri, misalnya di santri apa yang dihidangkan nggak cocok, dia nggak mau makan, kemudian hutang beli makanan di warung, sudah miskin, bergaya lagi misalnya. Ini jadi masalah. Kalau misalnya duitnya ada, dia pengen bernikmat-nikmat, ya itu tidak semestinya. Cuman kalau itu kan masih dalam batas kewajaran. Meskipun karena kita ini makruh ya, hukumnya kita untuk bernikmat-nikmat. Boleh, tetapi makruh. Sebaiknya kita menghindari hal-hal yang seperti itu. Kita terima apa yang ada, kita qanaah, menerima dengan apa yang telah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Wa in wajada labanan iktafa bihi. Kalau beliau menemukan laban, maka beliau ngalap cukup. Artinya laban itu sudah bisa mengenyangkan, tidak yang lainnya, tidak membutuhkan kepada yang lainnya. Dengan memakan laban, maka seseorang itu bisa, badannya sudah bisa kuat, sudah bisa kenyang dan sudah bisa kuat. Akalal bitih birrutab. Akalal bitih birrutab. Kemudian beliau memakan bitih. Bitih itu ada yang memaknainya semangka, tetapi ada juga yang memaknai melon yang warnanya hijau, bukan yang semangka yang kita kenal. Birrutab dengan dengan anggur. Ini karena baik kalau setelah diteliti oleh para ahli dalam bidang kedokteran itu itu adalah sesuatu hal yang baik untuk kesehatan. Kana yuhibbul halwa wal asal. Beliau juga menyukai al-halwa. Jadi sesuatu yang yang manis, sesuatu yang manis yang di dalamnya ada dicampur misalnya madu dan semacamnya. Wal asal, dan juga beliau menyukai untuk minum madu. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ad-dunya wa lam yashba min khubzi syair. Artinya Rasulullah kharaja min ad-dunya artinya wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat dan belum pernah beliau kenyang dari roti yang terbuat dari gandum syair. Artinya secara umum Nabi itu kalau makan beliau tidak sampai kenyang. Nah, itu yang harus kita tiru. Beliau kalau memakan sesuatu sebelum kenyang beliau sudah berhenti. Nah, jadi belum makan kalau belum lapar, sudah berhenti sebelum dia kenyang, sudah berhenti dari makan sebelum kenyang. Jadi yang penting itu ya tidak lapar, tidak harus kenyang. Makan itu tidak disyaratkan harus kenyang. Bahkan Nabi itu tidak, kalau makan tidak sampai kenyang. Kebanyakan kita kan enggak, kalau belum kenyang rasanya belum makan, masih pengen makan lagi. Jadi kalau belum
kenyang perutnya belum buncit itu belum merasa makan. Ini. Jadi digas terus kalau makan, berhenti kalau sudah kenyang. Itu kebanyakan kita dan itu kurang bagus ya. Karena lambung ini adalah sumber penyakit. Ada dikatakan al-ma'iddatu baitudda. Lambung ini adalah sumber dari penyakit, rumahnya penyakit. Rata-rata penyakit apa saja itu dimulai dari perut, dari lambung. Penyakit apa saja itu berawalnya dari lambung. Dan lambung ini adalah munculnya adalah dari tata cara makan yang tidak benar. Jadi memakan makanan yang tidak benar, terlalu banyak makan, terlalu banyak macamnya makanan, semua masuk di dalam perut ini. Habis makan ini makan itu, habis makan ini makan itu, makan ini makan itu, campur aduk di sini dalam perut. Nah, ini semua dimakan, ya akibatnya itu akan bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah, itu harus diwaspadai ya, harus diwaspadai. Nah, kalau kita semakin sering banyak puasa, itu sebenarnya semakin menjamin kesehatan kita. Kalau kita makannya tidak terlalu banyak, itu juga akan lebih menjamin kesehatan kita secara umum, kesehatan secara umum, bukan hanya kesehatan perut saja, tetapi kesehatan kepala, semuanya, seluruh badan. Karena berawalnya dari ma'idah ini, dari lambung, dari perut. Ini harus diwaspadai, meskipun sulit ya. Rata-rata orang yang misalnya sakit di usia setengah tua, misalnya dia usia 50 tahun sudah menderita berbagai macam penyakit, itu kalau diangan-angan, kalau dia berangan-angan, itu akibatnya dulu ketika muda dia terlalu banyak makan. Terlalu banyak makan. Ketika dia muda, ketika dia banyak duit, itu terlalu banyak makan, terlalu banyak ke warung, terlalu banyak ke rumah makan. Jadi dia tidak menerima dengan apa yang ada di rumah, tetapi dia makan di sana, makan di sini, pengen nyicipi sate yang di sana, pengen nyicipi soto yang di sana, pengen makan di warung yang itu, pengen makan di sana, itu yang banyak terjadi. Jadi banyak orang-orang kaya itu justru di usia dia menjelang tuanya, kemudian dia terkena berbagai macam penyakit. Setelah dipikir-pikir, ya gara-gara makanan. Setelah diingat-ingat, gara-gara berfoya-foya di saat dia banyak duit, itu berfoya-foya dengan memakan segala macam jenis makanan yang dia inginkan. Itu karena makanan-makanan itu banyak makanan-makanan yang nikmat, yang lezat, itu rata-rata banyak masalah juga. Karena nikmatnya itu terlalu banyak ini, terlalu banyak itu, sehingga bisa menimbulkan bahaya terhadap lambung dan badan manusia dalam jangka waktu yang yang lama. Dia nggak terasa ketika banyak makan itu, perasaan dia pokoknya enak, puas dan begitu seterusnya, tetapi dia tidak berpikir tentang akibatnya ke belakang. Sehingga kalau kita melihat, ini hanya pandangan saja. Kalau orang-orang misalnya kayak orang-orang petani, orang-orang miskin biasa, jarang dia terkena penyakit. Kenapa? Karena mereka makannya nggak seperti orang-orang kaya yang yang berfoya-foya. Bahkan sekarang ini kita melihat warung-warung sederhana yang nggak ada dagingnya, nggak ada ayamnya, seperti misalnya pecel, hanya sekedar pecel atau nasi jagung, itu yang berhenti di situ, itu orang-orang kaya sekarang. Jadi ada orang di sini warung nasi pecel yang harganya murah atau nasi jagung itu berderet
Yang apa? Yang mau beli itu orang-orang bermobil. Kenapa? Karena orang bermobil ini sudah tahu akibatnya. Dia ketika mereka, artinya orang-orang kaya, ini sudah tahu akibatnya, dia sudah memuaskan dirinya dengan makan makanan yang mewah, makan makanan yang nikmat. Ternyata sekarang mereka sudah berpenyakit. Sehingga sekarang dia maunya makanan-makanan yang deso, makanan yang kampungan yang biasa dimasak oleh orang kampung. Itu sekarang kembali ke situ. Nah, kita melihat kayak begitu. Nasi jagung laris sekali yang beli pakai mobil semua. Di sini kan ada warung seperti itu. Kenapa? Ya, mereka sudah tahu akibatnya dari makan makanan yang apa namanya berlebihan, nikmat, berbagai macam jenis dan seterusnya. Bukan hanya satu jenis, kadang makan itu lauknya banyak di depannya ini sudah tersedia. Bukan hanya satu macam tetapi berbagai macam yang terkadang berlawanan antara satu dengan yang lainnya. Nah, karena yang dipikir bukan kesehatan, tapi yang dipikir adalah pokoknya makan, pokoknya enak. Nah, Rasulullah SAW wafat itu nggak pernah, beliau kenyang itu nggak pernah. Bukan berarti lapar, tetapi nggak pernah beliau kalau makan itu sampai kemudian sampai kenyang. Nah ini yang harus kita tiru. Meskipun apa? Kita lapar. Jadi kadang sudah makan banyak tetap makan. Alasannya belum makan. Artinya makan yang dimaksud adalah makan nasi. Jadi meskipun sudah kenyang dengan makanan yang lainnya, tapi belum makan nasi, tetap makan. Kamu kok makan lagi? Saya belum makan. Padahal tadi sudah habis roti sekian bungkus, atau minumannya sudah sekian banyak yang dia minum, tetapi dia merasa belum makan karena belum makan nasi. Nah, itulah yang tidak mencontoh Nabi, dan itu nanti bisa membahayakan kesehatan, karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang beliau makan, tata cara makan yang beliau lakukan, itu semuanya pasti akan memberikan manfaat bagi manusia dan tidak membahayakan manusia apabila kita meneladani. Nah, meskipun sekali lagi itu bukan sesuatu hal yang mudah, tetapi sesuatu hal yang berat karena berkaitan dengan hawa nafsu. Seperti mudah tetapi berat karena berkaitan dengan hawa nafsu. Itu. Bahkan ayati, sehingga kalau orang itu kalau sudah sedikit ada uang atau sedikit ada duit itu udah badannya sudah menggemuk, itu sudah mulai gemuk. Kenapa? Karena banyak makan ya. Terlalu banyak makan. Wa kana ya'ti ala ali Muhammadin asy-syahrani asy-syahru wasy-syahrani la yuqadu fi baitin min buyutihin nar wa kana qutuhum at-tamr wal ma. Dan di keluarga Nabi itu ada sebulan atau 2 bulan tidak dinyalakan api di dalam rumahnya. Artinya nggak memasak. Ada sebulan 2 bulan nggak memasak di dalam rumah Nabi. Nah, yang dimakan hanya tamar dan air. Bukan berarti Nabi itu miskin, enggak. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang sudah kita kemukakan kemarin, beliau memberikan semua hartanya itu untuk orang lain. Kemarin kan kita ceritakan beliau orang yang paling dermawan. Setiap orang datang minta dikasih, orang datang minta dikasih, orang minta dikasih. Sedekah terus menerus, uang harta yang beliau itu dikasihkan orang. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak disimpan, tidak untuk memikirkan ini nanti untuk beli makanan ini dan makanan itu. Saya pengen makan ini dan makan itu, enggak. Beliau siapa datang minta kasih, minta datang kasih, minta datang kasih. Itu. Nah, datang minta, bukan minta datang. Datang minta misalnya sesuatu, maka beliau ada langsung
diberikannya, tidak kemudian disimpan di eman-eman atau enggak seperti itu. Sehingga apa? Sehingga sebulan, 2 bulan, kadang beliau di rumahnya itu tidak memasak, tidak dinyalakan api, artinya beliau tidak memasak. Yang dimakan tamar. Kalau kurma kan nggak dimasak. Nah, tamar, kemudian apa tadi, air kan nggak dimasak. Itu yang beliau makan bisa sampai sebulan, kadang 2 bulan, itu seperti itu. Tapi perlu diingat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan nafkah kepada istri-istrinya itu secara penuh, ya. Bukan beliau menelantarkan istrinya, enggak. Sehingga makan hanya kurma dan air, enggak. Tidak seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam memberikan nafkah, biaya hidup kepada istrinya yang menjadi kewajiban suami terhadap istrinya itu tahunan. Artinya setiap tahun beliau ngasih nafkah ini untuk 1 tahun. Itu sudah dicukupi semuanya untuk 1 tahun. Semua istrinya seperti itu, bukan bulanan atau harian, enggak, tetapi 1 tahun sudah dicukupi. Ini kebutuhan untuk 1 tahun untuk istrinya ini dan seterusnya. Tetapi istri-istri Nabi ini kan perempuan solihah semua, ya. Istri Nabi ini semuanya solihat, semua waliyat, semua wali semua solihah semua. Nggak ada yang cinta dunia istri Nabi itu. Nggak seperti pada umumnya sekarang. Istri Nabi itu perempuan-perempuan pilihan. Nggak ada yang suka makan, nggak ada yang suka kemudian berfoya-foya, bersenang-senang. Itu nggak ada istri-istri Nabi. Sehingga mereka, para istri-istri Nabi itu juga namanya ithar, yu'thirna. Mereka mendahulukan orang lain. Mendahulukan orang lain. Sehingga nafkah yang sudah diberikan Nabi kepada mereka itu juga dibagi-bagikan kepada orang lain. Sehingga kemudian yang tersisa hanya air, yang tersisa hanya kurma yang dimakannya di rumahnya. Ya memang seperti itu. Nabi sudah mencukupi nafkah mereka, para istri Nabi, tapi mereka juga orang-orang solehah, perempuan-perempuan solehah. Kemudian mereka mensedekahkan nafkah yang Nabi berikan untuk mereka. Inilah kehidupan Rasulullah dan keluarganya. Memang bukan berarti kemudian mereka menjadi susah, tidak. Dengan sedikitnya yang dimakan bukan berarti kehidupan beliau itu susah. Enggak seperti itu. Karena susah tidak susah itu sebenarnya kan ukurannya bukan harta, tetapi seberapa kita menerima dengan apa yang telah Allah bagikan untuk kita. Orang kan sering mengatakan begitu, oh dia hidupnya susah. Gara-gara apa? Gara-gara rumahnya jelek, atau setiap hari makannya misalnya sayur-sayuran, jarang makan daging. Orang bilang dia hidup susah. Sementara yang sana tiap hari makan daging, rumahnya mewah, oh dia hidup senang. Padahal belum tentu. Kadang dia tiap hari makannya misalnya dia makan terong, misalnya sayur terong, kemudian sama ikan asin, tapi dia tertawa-tertawa dengan istrinya, dengan anak-anaknya, gembira, bahagia. Kenapa? Karena menerima, dia ridho dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Tapi terkadang ada juga, ini kan semuanya terkadang, ini semuanya nggak selalu seperti itu. Kadang ada yang makanannya mewah, tetapi dia tidak merasa cukup dengan kemewahan yang telah diberikan oleh Allah kepada dia. Semuanya kembali kepada hati masing-masing, bagaimana keqanaatan masing-masing kita. Kalau dia menerima dengan rezeki yang sedikit, maka dia bisa bahagia. Karena dikatakan orang yang qanaah adalah orang yang paling kaya.
karena dengan qanaah dia sudah merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada dia. Ini ya. Yaqulul hadiyah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu memakan hadiah, wala yaqulu shadaqah, dan beliau tidak memakan sedekah maupun zakat. Wa yukafi'u 'alal hadiyah, dan beliau membalas hadiah. Jadi kalau beliau diberikan hadiah, maka beliau menerima. Kalau hadiahnya berupa makanan, maka beliau memakannya. Tapi kalau ada orang sedekah, maka beliau tidak menerimanya. Kalau ada orang zakat untuk beliau, maka beliau juga tidak menerimanya. Karena beliau tidak makan dari sedekah maupun zakat. Itu sudah ketentuan syarak, ketentuan syariat Islam, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya itu tidak makan dari sedekah ataupun zakat. Tapi kalau beliau diberikan hadiah, maka beliau akan menerima dan memakannya. Itu. Dan apabila beliau diberikan hadiah oleh orang, maka beliau akan membalas hadiah itu. Bahkan terkadang beliau membalasnya dengan yang lebih dari hadiah yang diberikan. Dia ngasih hadiah sesuatu, maka beliau ganti memberikan hadiah yang nilainya lebih besar, yang lebih tinggi dari apa yang dihadiahkan oleh orang tersebut. Karena memang sudah kita sampaikan di awal, memberikan hadiah, saling memberikan hadiah itu bisa menyebabkan seseorang itu saling mencintai satu dengan yang lainnya. Dalam sebuah riwayat dikatakan tahadu tahabu, saling memberikan hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai satu dengan yang lainnya. Jadi Nabi menerima hadiah, jika beliau dikasih hadiah, maka beliau membalas hadiah tersebut. Ini akhlak yang juga bisa untuk kita tiru, saling memberi hadiah. Wala yata'annaku fi ma'kalin wala malbasin. Artinya beliau itu tidak bernikmat-nikmat, tidak bermewah-mewah dalam makanan dan pakaian. Makanan yang beliau makan bukan makanan yang nikmat-nikmat, yang bermewah-mewah, yang berlebihan dari sisi kemewahannya, kenikmatannya. Pakaiannya juga demikian. Artinya beliau hidup sederhana dari sisi makanan, dari sisi pakaian. Beliau itu orang yang sederhana. Padahal beliau juga mampu, beliau orang kaya ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bukan orang miskin. Dulu memang beliau anak yatim, tetapi kemudian fa'aghna, Allah memberikan kekayaan kepada beliau, khususnya ketika banyak peperangan dengan orang kafir, banyak ghanimah yang beliau mendapatkan bagian dari itu. Tetapi seperti yang sudah kita sampaikan, harta yang beliau gunakan bukan untuk berfoya-foya dalam makanan dan pakaian ataupun tempat tinggal, tetapi disedekahkan kepada orang lain, diberikan kepada orang lain. Sangat sulit untuk dicontoh, tetapi beliau adalah uswatun hasanah bagi umatnya, teladan yang baik bagi umatnya. Ya'kulu ma wajada wa yalbasu ma wajada. Beliau makan apa yang beliau dapat dan memakai pakaian apa yang beliau dapat. Artinya tidak berlebihan. Wa kana yakhsifun na'la wa yarqa'u thawb wa yakhdumu fi mihnati ahlihi wa ya'udul marda. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu memperbaiki sendalnya sendiri. Ini juga menunjukkan ketawaduan beliau. Beliau memperbaiki sendal beliau sendiri. Kalau misalnya sendalnya rusak, beliau menjahitnya sendiri. Tidak kemudian minta bantuan kepada orang lain. Dan beliau yang menambal pakaiannya sendiri. Kalau misalnya ada yang sobek, beliau menjahitnya. Kalau ada yang berlubang, beliau menambalnya sendiri. Beliau melayani dirinya sendiri
Meskipun kemarin kita telah sebutkan banyak para pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membantu beliau. Memang ada para khadim, para khadimnya Nabi itu juga banyak karena kemuliaan beliau, sehingga banyak orang yang ingin berkhidmah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau beliau di dalam rumah, maka beliau juga melakukan pekerjaan beliau sehari-hari selayaknya orang pada umumnya. Seperti ini. Wa yakhdumu fi mihnati ahlihi, beliau membantu juga pekerjaan istrinya di rumah. Pekerjaan rumah beliau juga melakukannya. Beliau melakukan pekerjaan untuk beliau lakukan sendiri dan juga membantu istrinya dalam pekerjaan di rumahnya. Ini semuanya membuktikan ketawaduan, kerendahan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ya'udul marda, dan beliau menjenguk orang sakit. Jika ada orang sakit, maka beliau pasti akan menjenguknya. Tidak peduli yang sakit itu siapa, apakah yang sakit itu orang kaya atau orang miskin, yang sakit itu misalnya orang yang mulia atau orang yang nggak punya kemuliaan dari sisi sosial, maka beliau tetap menjenguknya. Ini adalah akhlak Nabi. Ini penting untuk kita tiru. Kita tiru, meskipun sangat berat juga ini menjenguk orang sakit. Kalau ada tetangga kita yang sakit, hendaknya kita bersegera untuk menjenguknya, mendoakannya, membawakan sesuatu untuknya. Kemudian ini bagian dari akhlak Rasulullah yang harus kita contoh. Menjenguk orang sakit, siapapun yang sakit itu. Terkadang seseorang itu nggak tahu kalau tetangganya sakit. Tiba-tiba ada pengumuman dia telah meninggal dunia. Dia bilang, kapan sakitnya? Kok tiba-tiba mati? Misalnya, kok tiba-tiba meninggal dunia? Padahal sudah sakit lama. Dia saja yang nggak peduli ada tetangganya sakit. Atau dia sudah pernah dengar tetapi pura-pura nggak tahu kalau tetangganya sakit. Atau dia memang sengaja membiarkannya karena merasa nggak perlu dia untuk menjenguknya. Jadi bukan hanya teman kita saja, kebanyakan kita kan seperti itu. Kalau yang sakit teman kita, atau yang sakit orang tua kita, atau yang sakit saudara kita, maka kita menjenguknya. Tetapi kalau yang sakit itu orang sekampung yang agak jauh, atau misalnya dekat tetapi kita kurang begitu akrab, maka kita tidak menjenguknya. Nabi tidak seperti itu. Semua fakir, miskin, orang kaya, siapapun yang sakit dari umat Islam ini beliau menjenguknya. Bahkan seperti yang pernah kita ceritakan, orang yang suka meludahi dia, orang kafir yang suka meludahi dia, ketika dia sakit, Nabi yang pertama kali menjenguknya. Ini sesuatu hal yang luar biasa ya. Seseorang yang sakit itu kalau dijenguk, itu gembiranya luar biasa. Gembiranya luar biasa. Pasti hatinya itu senang, berbunga-bunga. Oh, si fulan datang menjenguk saya ketika sakit. Dan hampir dipastikan hubungan setelahnya itu akan menjadi lebih baik. Kalau ada orang sakit kemudian kamu jenguk, maka dia merasa sangat diperhatikan, dia senang merasa sangat diperhatikan. Ketika dia sembuh, dia pasti akan baik dengan kita. Itu pada umumnya. Kalau normal ya, orang yang sakit itu normal. Artinya dia akan senang, gembira, merasa kita perhatikan, dan dia akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Seperti itu tata cara, salah satu tata cara dakwah yang dilakukan oleh Nabi. Kerendahan hati mau menjenguk orang sakit, meskipun orang yang sakit itu misalnya tidak menyukai kita, tetapi ketika kita menjenguknya, dia berbalik menjadi orang yang paling suka terhadap kita, mau menerima apa yang kita sampaikan. Jadi sangat penting menjenguk orang sakit. Wa kana asyaddan nasi tawadhu'an.
Rasulullah itu orang yang paling tawadhu. Semua yang tadi kita sampaikan itu semuanya kan menggambarkan ketawadhuan Nabi. Kalau beliau makan itu seadanya, tidak mencari sesuatu yang nggak ada. Kalau beliau berpakaiannya pakaian juga seadanya. Kalau makan itu di lantai misalnya. Kemudian kalau makan tidak sampai kenyang, sampai di rumahnya sering tidak dinyalakan api, tidak ada masak. Itu semuanya menggambarkan apa? Ketawadhuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dikatakan beliau adalah asyaddan nasi tawadhuan. Orang yang paling kuat tawadhu'nya, orang yang paling tawadhu. Yujibu, di antara bukti ketawadhuan beliau lagi adalah yujibu man da'ahu min ghaniyyin aw faqirin. Beliau akan menjawab atau mendatangi undangan, baik undangan itu dari orang kaya atau orang fakir. Aw dani'in aw syarifin, baik yang undang itu orang yang enggak terhormat atau orang yang terhormat. Nah, orang miskin mengundang beliau, beliau datang. Orang fakir mengundang beliau, beliau datang. Orang kaya mengundang beliau, beliau datang. Orang rendahan yang mengundang beliau, misalnya orang rendahan itu maksudnya dari sisi status sosial. Dia misalnya sebagai buruh, atau dia pekerjaannya sebagai pemulung misalnya. Secara status sosial sangat rendah. Tetapi kalau dia mengundang kita, hendaknya kita datang. Nah, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak pandang bulu. Siapa yang mengundang beliau, maka beliau akan mendatangi undangannya, tidak peduli siapa yang mengundangnya. Nah, bukan seperti kebanyakan kita. Nah, kita selalu membandingkan dengan ini agar kita ini bisa berubah dan bisa mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakan kita kan kalau yang ngundang itu orang kaya, nggak pakai terlambat atau nggak pakai lambat, langsung hadir, belum waktunya pun sudah standby di situ, sudah datang. Undangan habis isya, habis maghrib sudah datang. Itu kalau yang mengundang orang kaya. Atau orang terhormat, kalau yang mengundang orang terhormat, bersegera untuk datang. Tetapi kalau yang mengundang orang miskin, yang nanti mungkin berkatnya nggak seberapa misalnya, atau makanan yang dihidangkan itu tidak menarik bagi dia, maka dia kadang nggak mau datang. Ini bukan akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi beliau tawadhu, orang yang tawadhu, sehingga beliau berdoanya apa? Ahyini, Allahumma ahyini miskinan. Miskin di sini maksudnya adalah mutawadhi'an. Allahumma ahyini miskinan, artinya ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan sebagai orang yang mutawadhi. Wahsyurni fi zumratil masakin. Wahsyurni fi zumratil masakin, dan kumpulkanlah aku di kalangan orang-orang yang mutawadhiin. Nah, jadi miskin dalam doa yang diajarkan Nabi ini bukan berarti hidup miskin yang serba kekurangan dari sisi harta, enggak. Yang dimaksud adalah tawadhu. Allahumma ahyini miskinan, artinya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang yang mutawadhi, orang yang rendah hati. Wahsyurni fi zumratil masakin, dan kumpulkanlah nanti saya di mahsyar bersama-sama orang-orang yang mutawadhi. Siapa mutawadhi'in? Mereka para nabi, mereka para aulia, mereka para sholihin. Mereka semuanya mutawadhi'un. Gak ada wali yang sombong, semuanya mutawadhi'un, para aulia, para anbiya. Artinya kumpulkanlah aku bersama mereka, para sholihin, para aulia, para nabi. Hadirin rahimakumullah. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan lagi dalam pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan kita bisa meniru akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Barakallahu fikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.